Malam itu, hujan turun deras tanpa ampun, seolah ikut menyaksikan kehancuran hidupku. Aku berdiri gemetar di tepi hutan yang gelap, hanya ditemani suara angin dan langkah kakiku sendiri. Mobil yang membawaku pergi semakin menjauh, membawa serta orang yang paling kupercaya, suamiku sendiri. Tanpa penjelasan, tanpa belas kasihan, aku ditinggalkan di tempat yang bahkan tak berani kudatangi sebelumnya. Saat itu aku pikir hidupku berakhir. Tanpa kusadari, justru di sanalah takdir mulai menulis kehancurannya. Halo, selamat datang di channel Lembar Hidup. Di sini kami menghadirkan kisah nyata yang penuh emosi, luka, dan kekuatan hidup yang sering tersembunyi di balik senyuman. Cerita yang akan kamu dengar bukan sekedar hiburan, tetapi cermin kehidupan yang mungkin pernah atau sedang dialami banyak orang. Jika kamu menyukai konten seperti ini, dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil darimu sangat berarti agar kami terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Namaku tak pernah menjadi pusat perhatian, karena sejak awal aku terbiasa hidup sederhana. Saat aku menikah dengan Arman, semua orang mengatakan aku adalah perempuan paling beruntung. Ia mapan, pekerja keras, dan memiliki posisi terhormat di kantornya. Pernikahan kami berlangsung sederhana namun hangat, dipenuhi doa dan harapan. Di hari itu, aku benar-benar percaya bahwa aku akan menjalani hidup bersama seseorang yang mencintaiku sepenuh hati. Di awal pernikahan, Arman memperlakukanku dengan manis. Ia sering menggenggam tanganku saat berjalan, memastikan aku merasa aman dan dicintai. Aku memutuskan berhenti dari pekerjaanku demi fokus menjadi istri dan calon ibu. Keputusan yang kuambil dengan ikhlas karena percaya pada janji-janji yang ia ucapkan. Bagiku, rumah tangga adalah tentang saling menguatkan, bukan soal siapa yang lebih tinggi atau lebih berkuasa. Namun, kesempurnaan itu hanya terlihat dari luar. Di balik pintu rumah, suasana perlahan berubah. Arman mulai sering pulang larut, wajahnya lelah dan emosinya mudah meledak. Hal-hal kecil yang dulu ia anggap sepele, kini menjadi alasan untuk merendahkanku. Cara bicaranya dingin, penuh nada merendahkan, seolah aku hanya pelengkap dalam hidupnya. Cara bicaranya dingin, penuh nada merendahkan, seolah aku hanya pelengkap dalam hidupnya. Aku mendengarnya berulang kali, hingga perlahan aku mulai mempercayainya. Malam-malamku diisi dengan tangis yang kutahan dalam diam. Aku takut berbicara, takut memicu amarah baru. Aku merasa seperti hidup bersama orang asing yang mengenakan wajah suamiku. Rasa cintaku berubah menjadi ketakutan, dan rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi penjara yang mencekikku perlahan. Perubahan Arman tidak terjadi dalam semalam. Ia datang perlahan, nyaris tak terasa, seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit ke dalam kehidupanku. Awalnya hanya nada bicara yang meninggi, tatapan yang tak lagi hangat, dan kalimat-kalimat dingin yang sering ia lontarkan tanpa memikirkan perasaanku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu wajar dalam rumah tangga, bahwa setiap pernikahan pasti diuji. Namun waktu berjalan dan sikapnya semakin sulit kuterima. Arman mulai mengatur hidupku secara berlebihan. Ia menentukan jam aku harus berada di rumah, pakaian apa yang boleh kupakai, bahkan cara aku tertawa saat bersama orang lain. Jika aku membantah sedikit saja, ia akan menuduhku tidak tahu diri, lupa bahwa aku hidup dari jerih payahnya. Kata-kata itu menghujamku lebih dalam daripada bentakan. Ia juga mulai memisahkanku dari dunia luar. Aku dilarang terlalu sering menghubungi keluargaku sendiri, dianggap mengadu dan memalukan dirinya. Teman-temanku satu persatu menjauh, bukan karena mereka tak peduli, tapi karena aku perlahan menghilang dari kehidupan sosial. Tanpa kusadari, aku hidup dalam ruang sempit yang ia ciptakan, di mana hanya suaranya lah yang paling benar. Setiap kesalahan kecil selalu berakhir dengan kemarahan besar. Piring yang terlambat dicuci, makanan yang dianggap kurang enak, atau rumah yang menurutnya tidak rapi, semua menjadi alasan untuk merendahkanku. Ia sering mengatakan bahwa aku tidak berguna karena tidak menghasilkan uang, bahwa tanpa dirinya, aku bukan siapa-siapa. Aku mendengarnya berulang kali, hingga perlahan aku mulai mempercayainya. Malam-malamku diisi dengan tangis yang kutahan dalam diam. Aku takut berbicara, takut memicu amarah baru. Aku merasa seperti hidup bersama orang asing yang mengenakan wajah suamiku. Rasa cintaku berubah menjadi ketakutan,
dan rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung justru menjadi penjara yang mencekikku perlahan. Aku tak pernah menyangka bahwa luka terbesar dalam pernikahanku akan datang dari tuduhan paling kejam. Semua bermula dari hal sepele. Suatu sore, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya tegang, matanya tajam menatapku seolah aku adalah orang asing. Tanpa salam, tanpa tanya, ia melempar ponselnya ke atas meja dan bertanya dengan suara dingin. "Kamu sebenarnya siapa?" Aku bingung, jantungku berdegup tak karuan. Ia menuduhku menyembunyikan sesuatu, menuduhku berbohong, bahkan menuduhku berselingkuh. Tuduhan itu keluar begitu saja, tanpa bukti, tanpa alasan yang jelas. Aku mencoba bertanya dari mana semua itu berasal, tapi pertanyaanku justru membuatnya semakin marah. Menurutnya, pembelaanku hanyalah akal-akalan perempuan licik yang ketahuan berkhianat. Ia mengatakan ada orang yang melihatku berbicara dengan seorang pria, padahal yang ia maksud hanyalah tetangga lama yang menanyakan kabar. Tak ada sentuhan, tak ada pesan, tak ada apapun. Namun di kepalanya, cerita itu berubah menjadi pengkhianatan besar. Aku menangis, bersumpah atas nama apapun bahwa aku tidak melakukan hal yang ia tuduhkan. Tapi air mataku tak berarti apa-apa baginya. Kata-katanya semakin kejam. Ia menyebutku perempuan murahan, istri yang memalukan, dan beban hidup. Setiap kalimatnya seperti pisau yang menorehkan luka baru di hatiku. Aku memohon agar ia mendengarkan, agar ia percaya padaku seperti dulu. Namun kepercayaan itu sudah mati, bahkan sebelum aku sempat membela diri. Saat itulah aku sadar, tuduhan ini bukan tentang kebenaran, ini tentang kekuasaan, tentang bagaimana ia ingin menundukkanku sepenuhnya. Dengan menjadikanku bersalah, ia merasa berhak melakukan apapun. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut pada suamiku sendiri. Dan aku belum tahu bahwa tuduhan tanpa bukti ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih gelap. Malam itu datang dengan sunyi yang aneh, seolah alam sudah tahu apa yang akan terjadi. Setelah pertengkaran panjang yang melelahkan, Arman tak lagi berteriak. Justru diamnya yang membuatku gemetar. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tamu, lalu berhenti tepat di depanku. Tatapannya kosong, dingin, tanpa sisa kasih sedikit pun. Dengan suara rendah namun penuh tekanan, ia berkata bahwa aku harus pergi dari rumah itu malam juga. Aku mengira ia hanya mengancam, seperti biasanya. Tapi kali ini berbeda. Ia masuk ke kamar, mengambil tasku dan melemparkan beberapa helai pakaianku ke dalamnya dengan kasar. Aku menangis, memohon agar ia menenangkan diri. Aku bertanya, kemana aku harus pergi malam-malam seperti ini? Jawabannya hanya satu kalimat pendek. Itu bukan urusanku. Tanpa memberiku kesempatan menghubungi siapapun, ia menarik lenganku menuju mobil. Hujan mulai turun, membasahi jalanan dan wajahku yang penuh air mata. Sepanjang jalan, tak satu kata pun keluar dari mulutnya. Aku hanya bisa menatap jalan gelap di depan, hatiku dipenuhi rasa takut yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Mobil berhenti di sebuah tempat asing. Lampu depan mobil menyorot pepohonan tinggi dan rapat. Sebuah hutan. Aku terpaku, tubuhku terasa lemas. Ia membuka bagasi, menurunkan tasku, lalu menunjuk ke arah gelap di depanku. "Pergi, jangan pernah kembali," katanya datar, seolah sedang membuang barang tak berguna. Aku mencoba mendekat, berharap masih ada sedikit belas kasihan. Namun ia mendorongku mundur. Detik berikutnya, pintu mobil tertutup, mesin menyala, dan mobil itu melaju pergi. Lampunya semakin kecil, hingga akhirnya menghilang. Aku berdiri sendiri di tengah hujan, di tepi hutan yang gelap dan sunyi, hanya ditemani suara serangga dan geremisik dedaunan. Aku tak tahu berapa lama aku terduduk di sana. Waktu seakan berhenti, menyatu dengan hujan yang terus mengguyur tubuhku. Dingin merayap perlahan dari kaki hingga ke tulang-tulangku. Setiap suara dari dalam hutan membuat jantungku berdegup lebih kencang. Ranting patah, desir angin, dan suara binatang malam yang tak kukenal. Aku ketakutan, namun tak punya pilihan selain bergerak. Diam berarti menyerah. Dengan langkah gemetar, aku masuk lebih dalam, berharap menemukan tempat berlindung. Sepatuku basah, kakiku perih terkena batu dan akar tajam. Beberapa kali aku terjatuh,
namun bangkit lagi karena ketakutan lebih besar daripada rasa sakit. Dalam kepalaku, hanya ada satu kalimat yang terus berulang. Aku harus hidup. Akhirnya di antara pepohonan, aku melihat bayangan sebuah gubuk kayu tua. Dindingnya reot, atapnya bocor, tapi bagiku itu seperti istana penyelamat. Aku masuk, meringkuk di sudut, memeluk tasku seolah itu satu-satunya hal yang tersisa dari hidupku. Air mata tak lagi keluar, tubuhku terlalu lelah untuk menangis. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku tak bisa tidur, setiap suara membuatku terjaga. Aku menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi karena pikiran-pikiran gelap yang menyerang. Aku bertanya pada diriku sendiri, apa salahku hingga pantas diperlakukan seperti ini? Untuk sesaat, keinginan menyerah muncul. Jika aku hilang malam itu, mungkin tak ada yang peduli. Namun entah dari mana, muncul secercah tekad kecil. Aku teringat ibuku yang selalu berkata bahwa hidup sekeras apapun tidak boleh ditinggalkan begitu saja. Aku menahan napas panjang, memaksa diriku bertahan hingga pagi. Aku berjanji pada diriku sendiri, jika matahari terbit esok hari, aku akan terus hidup, apapun yang terjadi. Saat fajar mulai menyingsing, suara burung menggantikan kegelapan malam. Cahaya tipis menembus celah gubuk. Aku masih hidup, tubuhku lelah, hatiku hancur, tapi aku bernafas. Dan di tengah hutan yang sepi itu, aku sadar satu hal penting. Aku memang ditinggalkan, tapi aku belum kalah. Babak baru hidupku, yang penuh luka dan perjuangan, resmi dimulai di tempat yang paling tak pernah kubayangkan. Pagi itu udara hutan terasa lebih ringan, seolah alam memberiku kesempatan kedua. Dengan tubuh yang masih lemas, aku keluar dari gubuk kayu tua, mencoba mencari air dan arah. Kakiku melangkah pelan, penuh waspada. Tak lama kemudian, aku mendengar suara seseorang. Suara manusia. Jantungku berdegup kencang, antara takut dan berharap. Aku bersembunyi di balik pohon, mengintip dengan hati-hati. Seorang perempuan tua tampak membawa keranjang anyaman di tangannya. Wajahnya keriput, namun matanya teduh. Ia berhenti ketika melihatku berdiri lemah tak jauh darinya. Bukannya terkejut atau curiga, justru ia mendekat dengan langkah perlahan, seolah tak ingin menakutiku. Dengan suara lembut, ia bertanya apakah aku baik-baik saja. Pertanyaan sederhana itu membuat pertahananku runtuh. Kakiku gemetar dan aku hampir jatuh jika ia tak sigap menopangku. Tanpa banyak tanya, ia membawaku ke rumah kecilnya di pinggir hutan. Rumah itu sederhana, namun bersih dan hangat. Ia memberiku air hangat dan makanan, sesuatu yang terasa begitu mewah setelah malam panjang penuh ketakutan. Aku makan sambil menangis, tak mampu menghentikan air mata yang akhirnya tumpah bebas. Perempuan itu memperkenalkan dirinya sebagai Ibu Rina. Ia tidak mendesakku bercerita, hanya mendengarkan ketika aku mulai membuka diri. Setiap kata yang keluar dari mulutku terasa berat. Namun ia mendengarkannya dengan sabar, tanpa menghakimi. Tak ada tatapan kasihan, hanya empati yang tulus. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa aman. Ibu Rina memberiku tempat tinggal sementara, dan memintaku beristirahat. Ia berkata, setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk sembuh. Kata-katanya sederhana, tapi menghangatkan hatiku yang beku. Di rumah kecil itu, aku mulai belajar bernafas kembali sebagai manusia. Luka-lukaku belum sembuh, ketakutan masih ada. Namun pertemuan tak terduga ini menyalakan kembali harapan yang hampir padam. Aku belum tahu kemana hidup akan membawaku. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak lagi sendirian. Dan kadang, satu tangan yang terulur di saat paling gelap sudah cukup untuk menyelamatkan seluruh hidup seseorang. Hari-hariku di rumah kecil Ibu Rina berjalan pelan, namun menenangkan. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, tidak ada rasa takut yang menekan dada. Setiap pagi, aku membantu menyiram tanaman, membersihkan rumah, atau menyiapkan makanan sederhana. Aktivitas kecil itu perlahan mengembalikan rutinitas yang dulu hilang dari hidupku. Aku mulai merasa berguna lagi, meski hanya untuk hal-hal sederhana. Ibu Rina tak pernah memaksaku cepat pulih. Ia mengajarkanku bahwa luka batin tidak bisa disembuhkan dengan tergesa-gesa.
Kadang kami duduk di teras, memandangi hutan, dan ia membiarkanku berbicara apapun yang ingin ku keluarkan. Ada hari-hari ketika aku menangis tanpa sebab yang jelas, dan ia hanya menepuk bahuku, seolah berkata bahwa semua perasaan itu wajar. Perlahan aku mulai berani menatap diriku sendiri. Aku menyadari betapa lama aku hidup dalam ketakutan dan penyangkalan. Aku mengingat semua kata-kata kasar yang pernah kudengar, dan untuk pertama kalinya, aku mengakui bahwa aku tidak pantas diperlakukan seperti itu. Kesadaran itu menyakitkan, tapi juga membebaskan. Aku mulai menulis di buku catatan lama milik Ibu Rina. Awalnya hanya coretan acak, keluhan, dan tangisan yang dituangkan dalam kata-kata. Namun semakin lama, tulisanku menjadi lebih jujur dan terarah. Aku menulis tentang rasa takut, tentang kehilangan, tentang harapan kecil yang perlahan tumbuh. Setiap halaman yang terisi terasa seperti melepaskan beban dari dadaku. Dari tulisan-tulisan itu, aku menemukan kembali suaraku sendiri. Suara yang selama ini dibungkam. Aku mulai percaya bahwa hidupku tidak berakhir di malam pengusiran itu. Bahwa aku masih memiliki kendali atas masa depanku, meski jalannya tidak mudah. Di tengah keterbatasan dan kesederhanaan, aku mulai membangun diriku kembali, sedikit demi sedikit. Aku belum sepenuhnya sembuh, namun aku sudah bangkit dari puing-puing diriku yang hancur. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat diriku sebagai korban, melainkan sebagai seseorang yang sedang belajar berdiri dengan kekuatannya sendiri. Aku tak pernah menyangka bahwa tulisan-tulisan yang kutuangkan untuk menyembuhkan diri sendiri justru akan membuka pintu baru dalam hidupku. Suatu siang ketika aku sedang duduk di teras menyalin kembali catatan-catatan lamaku, datang seorang relawan ke rumah Ibu Rina. Ia sering membantu warga sekitar, membawa buku dan kebutuhan sederhana. Matanya tertuju pada buku catatanku yang terbuka, penuh tulisan tangan yang acak namun jujur. Ia membacanya dengan izin, lalu menatapku dengan ekspresi yang berbeda. Ia berkata tulisanku memiliki kekuatan, bukan karena bahasanya indah, tapi karena kejujurannya terasa hidup. Awalnya aku menganggapnya hanya pujian sopan. Aku sudah terlalu lama merasa kecil untuk percaya bahwa sesuatu dariku bisa berarti bagi orang lain. Relawan itu kemudian menawarkan bantuan. Ia ingin membagikan ceritaku secara anonim di sebuah platform online sebagai kisah penyintas kekerasan emosional. Aku ragu, aku takut. Luka-luka itu masih basah dan aku belum siap jika harus dihakimi. Namun Ibu Rina menggenggam tanganku dan berkata, terkadang luka yang kita ceritakan bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Dengan hati berdebar, aku mengizinkannya. Beberapa hari kemudian tulisan itu dipublikasikan. Awalnya tak ada yang terjadi, tapi perlahan komentar mulai berdatangan. Orang-orang mengirim pesan, mengatakan bahwa mereka merasa tidak sendirian setelah membaca ceritaku. Ada yang menangis, ada yang berterima kasih, ada yang mengaku sedang berada di situasi yang sama. Tanpa kusadari, ceritaku menyebar luas, dibagikan, dibicarakan, dan mendapat perhatian banyak orang. Aku terkejut, sekaligus takut. Namun di balik ketakutan itu, ada rasa hangat yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Perasaan bahwa pengalamanku yang begitu menyakitkan ternyata memiliki makna. Dari sanalah hidupku mulai berubah arah. Aku mulai menulis bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk orang lain. Kesempatan ini tidak menghapus masa laluku, namun memberinya tujuan. Aku masih belajar melangkah, namun kini aku tahu, dari luka terdalam bisa lahir kekuatan yang tak pernah kita duga sebelumnya. Aku tidak pernah berniat membuka aib siapapun. Tulisan-tulisanku dipublikasikan tanpa nama, tanpa wajah, tanpa detail yang bisa langsung menunjuk pada seseorang. Namun, kebenaran memiliki caranya sendiri untuk menemukan jalan. Seiring ceritaku menyebar luas, orang-orang mulai menghubungkan potongan-potongan kisah itu dengan kejadian nyata. Perlahan, bisikan-bisikan muncul dan nama Arman mulai disebut-sebut. Awalnya aku tak menyadarinya. Hingga suatu hari, relawan yang membantuku datang dengan wajah cemas. Ia menunjukkan beberapa komentar dan pesan pribadi yang masuk. Ada orang-orang yang mengenali pola ceritaku, yang pernah bekerja satu kantor dengan Arman, yang tahu perubahan sikapnya beberapa bulan terakhir. Mereka mulai membicarakan hal-hal yang selama ini tersembunyi. Satu demi satu, kebenaran mulai terkuak.
Ternyata Arman memang menjalin hubungan terlarang dengan rekan kerjanya. Perselingkuhan yang ia tuduhkan padaku justru merupakan cerminan dari perbuatannya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, ia kerap memanipulasi cerita, memposisikan dirinya sebagai korban di depan orang-orang terdekatnya. Semakin banyak bukti bermunculan, pesan-pesan lama, kesaksian rekan kerja hingga perubahan sikapnya di kantor mulai disatukan. Orang-orang yang dulu menghormatinya mulai meragukan integritasnya. Nama baik yang ia bangun selama bertahun-tahun runtuh perlahan, bukan karena aku membalas dendam, melainkan karena kebohongannya sendiri. Aku membaca semua itu dengan perasaan campur aduk. Ada lega, ada sedih, dan ada lelah. Aku tidak merasa menang. Aku hanya merasa akhirnya tidak lagi dianggap gila atau berlebihan. Untuk pertama kalinya, kebenaran berpihak padaku, tanpa aku harus berteriak atau memaksa siapapun percaya. Kebenaran yang terungkap tidak berhenti pada bisikan dan dugaan. Seperti domino yang jatuh satu persatu, kehidupan Arman mulai runtuh dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Di kantornya, rumor yang semula dianggap angin lalu berubah menjadi pembicaraan serius. Atasan memanggilnya, rekan-rekan kerja yang dulu menghormatinya kini memandang dengan curiga. Sikap percaya diri yang selalu ia banggakan perlahan menghilang. Penyelidikan internal dilakukan. Hubungan gelapnya dengan rekan kerja terbongkar, termasuk penyalahgunaan wewenang yang selama ini ia tutupi. Jabatan yang menjadi sumber kebanggaannya dicopot. Ia diminta mundur, dan namanya tercatat sebagai catatan buruk dalam riwayat karirnya. Dalam hitungan minggu, semua yang ia bangun bertahun-tahun hancur tanpa sisa. Di luar kantor, dampaknya lebih menyakitkan. Teman-teman yang dulu sering memujinya menjauh satu persatu. Keluarganya mulai mempertanyakan sikap dan keputusannya. Ia mencoba menjelaskan, menyalahkanku, menyebut diriku sebagai pemicu masalah. Namun kali ini, tak banyak yang percaya. Bukti terlalu kuat, dan kebohongannya sudah terlalu sering. Ironisnya, di saat hidupnya runtuh, aku justru mulai menemukan pijakan. Aku membaca kabar tentang kejatuhannya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Tidak ada kepuasan, tidak ada sorak kemenangan. Yang ada hanyalah keheningan panjang dan kesadaran bahwa kehancuran ini bukan hasil dari dendamku, melainkan akibat dari pilihan-pilihannya sendiri. Arman kehilangan lebih dari sekedar pekerjaan. Ia kehilangan identitas yang selama ini ia bangun di atas kebohongan dan kekuasaan. Rumah yang dulu ia gunakan untuk mengusirku, kini terasa kosong. Orang-orang yang dulu ia rendahkan, kini berdiri lebih tinggi darinya. Bukan karena balas dendam, tapi karena waktu akhirnya mengungkap segalanya. Aku tidak pernah berniat bertemu Arman lagi. Dalam benakku, masa lalu seharusnya tetap tinggal di tempatnya. Namun suatu sore, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Kalimatnya singkat, tapi cukup membuat tanganku gemetar. Ia menuliskan namanya dan memohon waktu untuk bertemu. Ia berkata, hidupnya telah hancur dan ingin meminta maaf secara langsung. Butuh waktu lama sebelum aku memutuskan menjawab. Aku takut luka lama terbuka kembali. Namun ada suara kecil dalam diriku yang berkata bahwa aku sudah cukup kuat untuk menghadapi masa lalu. Kami akhirnya bertemu di sebuah tempat umum, netral, jauh dari kenangan rumah yang dulu menjadi saksi kehancuranku. Arman duduk di hadapanku dengan penampilan yang nyaris tak ku kenal. Wajahnya pucat, matanya lelah, dan tubuhnya tampak kurus. Aura percaya diri yang dulu selalu mengelilinginya telah hilang. Ia menunduk lama sebelum akhirnya berbicara. Kata maaf keluar dari mulutnya dengan suara bergetar. Ia mengakui kesalahan, kebohongan, dan kekejaman yang pernah ia lakukan. Aku mendengarkannya dalam diam. Anehnya, aku tidak lagi merasa marah. Yang ada hanyalah perasaan asing, seperti sedang berbicara dengan seseorang dari kehidupan lain. Ketika ia bertanya apakah aku bisa kembali, aku menggeleng pelan. Bukan karena benci, tapi karena aku telah belajar mencintai diriku sendiri. Aku mengatakan bahwa maaf bukan jaminan untuk mengulang segalanya. Luka yang ia tinggalkan terlalu dalam, dan aku tak ingin kembali menjadi diriku yang dulu, perempuan yang takut dan kehilangan suara. Ia menangis, tapi aku tahu air matanya bukan tanggung jawabku lagi. Saat aku berdiri dan pergi, langkah kakiku terasa ringan. Pertemuan itu bukan tentang memaafkan atau melupakan, melainkan tentang menutup satu bab dengan utuh. Untuk pertama kalinya, aku meninggalkan Arman tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Aku meninggalkan masa lalu di belakang dan melangkah maju sebagai diriku yang baru, lebih kuat,
lebih sadar, dan akhirnya merdeka. Setelah pertemuan itu, hidupku terasa berbeda. Bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena aku akhirnya berdamai dengan masa laluku. Aku tidak lagi terbangun di tengah malam dengan dada sesak dan bayangan ketakutan. Luka itu masih ada, namun tidak lagi mengendalikan langkahku. Aku belajar bahwa sembuh bukan berarti melupakan, melainkan menerima tanpa membiarkan rasa sakit menentukan arah hidup. Aku melanjutkan hidup dengan ritme baru. Menulis menjadi bagian penting dari hari-hariku, bukan lagi sekedar pelarian, melainkan panggilan jiwa. Dari kata-kata, aku menemukan keberanian untuk berbagi, dan dari berbagi, aku menemukan makna. Banyak orang mengirim pesan, mengatakan bahwa ceritaku memberi mereka kekuatan untuk bertahan, bahkan untuk pergi dari hubungan yang menyakiti. Setiap pesan itu mengingatkanku bahwa penderitaanku tidak sia-sia. Aku juga mulai mengenal diriku kembali, apa yang kusukai, apa yang kutakuti, dan apa yang ingin kuperjuangkan. Aku belajar menetapkan batas, mengatakan tidak tanpa rasa bersalah, dan menghargai diriku sendiri. Dulu aku mengira cinta berarti mengalah terus-menerus. Kini aku tahu, cinta yang sejati tidak pernah meminta seseorang kehilangan dirinya sendiri. Kadang-kadang aku teringat malam di hutan itu. Tempat yang dulu penuh ketakutan, kini menjadi simbol kelahiranku kembali. Dari kegelapan, aku belajar melihat cahaya. Dari kejatuhan, aku belajar berdiri. Hidup memang tidak selalu adil, tapi ia selalu memberi kesempatan kedua bagi mereka yang berani bertahan. Setiap kisah memiliki luka, dan setiap luka menyimpan pelajaran. Cerita yang baru saja kamu dengar bukan tentang balas dendam, bukan pula tentang kemenangan atas orang lain, melainkan tentang kemenangan atas diri sendiri. Hidup terkadang menjatuhkan kita ke tempat paling gelap, ke titik di mana harapan terasa mustahil. Namun justru di sanalah kita diuji. Apakah kita akan menyerah atau bangkit dan menemukan kembali nilai diri kita? Jika kamu sedang berada dalam hubungan yang menyakitkan, ingatlah bahwa kamu berhak dihargai, didengar, dan dicintai tanpa rasa takut. Tidak ada siapapun yang pantas direndahkan, disakiti, atau diperlakukan seolah tidak berarti. Keberanian untuk bertahan hidup dan memilih diri sendiri adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk menekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini agar pesan harapan ini bisa sampai ke lebih banyak orang yang membutuhkan. Dukunganmu sangat berarti bagi channel ini untuk terus menghadirkan kisah-kisah nyata penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kuat, tetap percaya, karena seberat apapun jalan hidupmu hari ini, selalu ada harapan bagi mereka yang tidak menyerah.